Baik, selamat datang di pertemuan satu untuk mata kuliah Administrasi Sistem bersama saya, Ibu Agustina Simangunsong. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar administrasi sistem. Di sini kita bisa lihat bahwa dijelaskan apa itu administrasi sistem. Administrasi sistem merupakan bidang yang berfokus pada pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem komputer agar dapat beroperasi secara optimal dan efisien. Dalam konteks teknologi informasi, administrasi sistem mencakup tanggung jawab terhadap perangkat keras hardware, perangkat lunak atau software, jaringan atau network, serta keamanan data. Peran administrasi sistem sangat penting. Kenapa? Karena mereka memastikan ketersediaan layanan, stabilitas sistem, serta keamanan informasi yang mendukung kegiatan operasional organisasi. Di sini bisa kita lihat pengertian dari administrasi sistem secara umum. Administrasi sistem adalah proses pengelolaan sistem komputer dan jaringan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang tepat. Menurut Nemet tahun 2017, administrasi sistem mencakup serangkaian aktivitas yang melibatkan instalasi, konfigurasi, pemantauan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem operasi, serta infrastruktur jaringan. Adapun tujuan utama dari administrasi sistem tersebut meliputi yang pertama, menjaga ketersediaan sistem, menjamin keandalan dan stabilitas, memastikan keamanan data dan akses, mengoptimalkan kinerja sistem. Di sini kita akan dijelaskan apa saja peran dan tanggung jawab seorang administrator sistem. Seorang administrator sistem memiliki tanggung jawab. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi sistem, yaitu melakukan pemasangan sistem operasi perangkat lunak pendukung serta penyesuaian konfigurasi awal sistem sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua yang menjadi tanggung jawabnya adalah manajemen pengguna dan hak akses, di mana mengatur akun pengguna, izin akses, serta kebijakan autentikasi dan otorisasi agar sistem aman dari akses yang tidak sah. Lalu yang ketiga yang menjadi tanggung jawabnya adalah pemantauan dan pemeliharaan sistem, di mana melakukan pemantauan terhadap performa sistem, penggunaan sumber daya, serta melakukan perawatan rutin untuk mencegah gangguan layanan. Yang keempat yang menjadi peran dan tanggung jawabnya adalah keamanan sistem, yaitu mengimplementasikan kebijakan keamanan seperti firewall, pembaruan sistem, enkripsi data, dan pencadangan. Yang terakhir, troubleshooting dan pemulihan sistem, menangani masalah teknis, melakukan analisis penyebab gangguan, serta memulihkan sistem ke kondisi normal. Di sini bisa kita lihat ada tabel yang menjelaskan ruang lingkup administrasi sistem. Ruang lingkup administrasi sistem mencakup aspek teknis dan manajerial yang saling berkaitan, yang meliputi yang pertama, administrasi sistem operasi, di mana dijelaskan pengelolaan kernel, proses, layanan, dan sumber daya sistem operasi. Lalu yang kedua, administrasi jaringan, pengaturan konektivitas, alamat IP, DNS, DHCP, serta protokol komunikasi. Yang ketiga, administrasi keamanan, pengelolaan hak akses, firewall, audit sistem, dan pelindungan data. Yang keempat, manajemen penyimpanan atau storage, pengelolaan sistem file, partisi, backup, dan recovery. Yang kelima, pemantauan sistem atau monitoring, analisis performa dan log aktivitas untuk memastikan stabilitas layanan. Lalu selanjutnya, administrasi sistem dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem dan lingkungan operasional.
Yang pertama, administrasi sistem tunggal, yaitu dilakukan pada satu komputer atau server yang berdiri sendiri. Yang kedua, administrasi sistem jaringan, yang melibatkan pengelolaan banyak komputer dalam satu jaringan, biasanya di lingkungan organisasi. Yang ketiga, administrasi sistem terdistribusi, di mana mengelola sistem yang tersebar di beberapa lokasi fisik namun saling terhubung melalui jaringan global seperti layanan berbasis cloud. Lalu, untuk sebagai administrator sistem, kompetensi apa saja yang diperlukan? Ada beberapa kompetensi yang diperlukan untuk menjadi administrator sistem. Yang pertama, pengetahuan teknis tentang sistem operasi, jaringan, dan keamanan. Lalu, yang kedua, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kedisiplinan dalam dokumentasi dan penerapan kebijakan. Dan yang keempat, dia harus memahami etika profesi dan tanggung jawab terhadap data. Lalu, tantangan apa saja yang dihadapi dalam administrasi sistem? Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh administrator sistem di era modern berikut ini. Yang pertama, kompleksitas sistem multiplatform. Yang kedua, ancaman keamanan cyber yang terus berkembang. Lalu, tuntutan uptime yang tinggi serta perubahan teknologi menuju otomatisasi dan cloud computing. Dan yang terakhir, di sini disimpulkan bahwa administrasi sistem merupakan fondasi utama dalam manajemen teknologi informasi modern. Sehingga seorang administrator sistem tidak hanya bertanggung jawab menjaga sistem tetap berjalan, tetapi juga menjaga bagian penting dalam menjaga integritas, keamanan, dan efisiensi layanan TI dalam organisasi. Demikianlah untuk pengantar administrasi sistem. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya.